Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ma'alif rahimahullah nafa'anallahu bi ulumihi fid darin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul jamaah taklim musolah al-islah turun Gardenia, Desa Bojong Nangka, Cikias, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dunia kabumi. Alhamdulillah wa syukurillah. Di awal kita sama-sama panjatkan pujian kita dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah karena Allah zat yang pantas kita puji. Memiliki berbagai macam sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan, keagungan kemuliaan yang tanpa batas, jauh daripada sifat-sifat kekurangan. Kita bersyukur kepada Allah karena setiap detik yang kita lewati terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang senantiasa memuji dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selamanya tersanjung terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, pengikutnya, umat-umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita Allah berikan istiqomah mengikuti tuntunan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan kelak dalam keadaan membawa iman Islam husnul khotimah, di akhirat dapat berjumpa dengan Rasulullah, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan buat jemaah musolah atau taklim musolah al-islah yang pada malam hari ini berhalangan hadir. Bila dalam kondisi sakit, semoga kita doakan diangkat penyakit oleh Allah, disehatkan sebagai biasa. Yang punya kesulitan, Allah berikan kemudahan jalan keluar dari kesulitannya.
yang punya kesibukan, Allah luangkan waktunya sehingga di pertemuan berikutnya dapat hadir mensyiarkan daripada syiar-syiar agama Allah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, dengan limpah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini kita masih berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kemuliaan Rajab terdapat satu peristiwa agung besar, yakni di Isra Mi'rajkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari peristiwa tersebut baginda Nabi mendapatkan perintah melaksanakan sholat yang 5 waktu untuk dirinya dan berlaku buat umatnya sampai hari kiamat. Itu perintah paten, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditawar-tawar. Maka buat kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, apa yang telah Allah tetapkan kewajibannya sami'na wa ata'na, kita terima, kita laksanakan dengan hati lapang, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua perintah yang Allah bebankan kepada hambanya telah terukur sesuai dengan kadar kemampuan makhluk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu perintah kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya, termasuk perintah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka di samping kita melaksanakannya, juga perintah lain daripada melaksanakan sholat adalah menjaganya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah olehmu, ala sholawati, terhadap semua sholat. Mana semua sholat? Dari mulai subuh, zuhur, asar, isya, maghrib sampai ke tembus pagi. Jaga apanya? Pertama, jaga keutuhannya, terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai dalam sehari semalam ada sholat yang terlewat. Ya. Kira-kira banyak gak orang yang gak sholat? Yang gak sholat? Kadang maghrib sholat, isanya enggak. Isanya sholat, subuhnya siangan. Subuhnya sholat, duhurnya lewat. Duhurnya sholat, asarnya lewat. Itulah manusia. Makanya pantas ya, ketika Nabi Isra Mi'raj kan pertama perintahnya berapa kali? 50 kali. Begitu dipanggil pertama ada perintah 50 waktu turun bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Kata Nabi Isa, gak bakalan kuat umatmu Muhammad, tawar lagi. Dari 50 45, dari 45 turun 40 40 35 sampai 9 kali nawar. Turun 5 terakhir. Itu saran Nabi yang lain, kalau bisa mah tawar lagi. Kenapa? Sebab umatku nggak akan kuat. Ya, jadi kalau bisa mah 5 waktu pun ditawar. Tapi kan Nabi malu, nggak wajar. Ya, kalau kita beli barang 50.000, nawar 5.000, wajar nggak? Kurang ajar tuh. Berapa ini mas? Ini baju kaos, ini 5.000, 10.000. Baca nggak? Kira-kira gimana? Ngomelin sama yang jualan itu dari 50.000 turun 5.000, nggak wajar. Jadi Nabi kan sudah bolak-balik tuh, dari 50 turun 5 sampai mentok
kalau bisa nawar lagi, tapi Nabi merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, salatnya 5 waktu dan memang terbukti tidak semua orang mampu melaksanakan itu salat yang 5 waktu itu tadi. Kadang-kadang ada dalam sehari semalam yang terlewat, ada subuhnya, ada zuhur dan lain sebagainya. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya. Kewajiban adalah kita jaga salat. Dalam sebuah ya, riwayat ya, sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ya, diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad ya. Dia menyatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang menjaga salatnya, maka salat tersebut pertama sebagai nuran, cahaya. Cahaya di mana? Ya. Cahaya ketika nanti dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam barzahnya pun salat bisa menerangi cahaya kuburnya, barzahnya, terang benderang ketika orang melaksanakan salat. Kemudian wa burhanan, menjadikan petunjuk buat dirinya dan keselamatan kelak di hari kiamat. Kalau orang mampu bisa menjaga salatnya. Namun sebaliknya wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa orang yang tidak mampu menjaganya, maka pertama dia tidak ada cahaya, tidak dapat petunjuk ya, tidak mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat, bahkan nanti dikumpulkan bersama ya Pak, yang pertama dikumpulkan bersama Qarun. Siapa Qarun? Orang serakah. Kemudian wa Fir'aun. Ya Fir'aun, manusia sombong mengaku diri sebagai Tuhan. Juga patinya Haman. Siapa? Yang mendukung Fir'aun. Dan Ubay bin Khalafnya itu akan nanti bersama mereka yang para orang-orang yang tidak memelihara ibadah salatnya. Maka jaga keabsahannya ya. Salat yang sah adalah salat yang sesuai syarat rukun, ikhlas dan sesuai tuntunan. Jadi ibadah itu diterima kalau sesuai tuntunan. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Dulu Nabi salatnya tersaksi terlihat oleh para sahabat, diawali takbiratul ihram. Ada bacaan Fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya, di akhir dengan salam. Itu salat yang dicontohkan Nabi. Jangan dirubah-rubah. Kan pernah ada Islam eling. Begitu masuk waktu sholat cukup ingat Allah. Kadang Al-Quran kalau nggak salah akan aqimi sholat dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lakukan sholat, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Oh kalau gitu mah, kalaupun nggak sholat yang penting mah ingat boleh. Hanya ada aliran Islam eling. Begitu kedengaran zuhur eling, oh ingat maksudnya. Ingat sholat gitu ya. Dasar asar, datang asar cukup ingat. Nah ini mah termasuk tertolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa alasan penting ya, kenapa kita harus menjaga, memelihara sholat. Yang pertama ya, karena sholat adalah kewajiban utama, kewajiban paling pokok, rasul ibadah, kepalanya ibadah. Dari segi perintahnya pun beda. Ketika Allah memerintahkan puasa cukup turun wahyu, perintah melaksanakan zakat turun wahyu, perintah haji cukup turun wahyu. Tapi begitu ada perintah sholat tidak cukup turun wahyu,
tetapi baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan sholat itu kedudukannya sangat mulia, menjadi kewajiban kedua dalam Islam setelah mengucapkan syahadat. Kan syahadat dulu ya, nggak sah sholat kalau belum Islam dulu ya. Cuman kalau para ulama, kalau yang Islamnya Islam turunan ya, kita nih bapaknya dulu muslim, ibunya muslim, maka syahadat cukup ketika sholat, kan dibaca tuh pada waktu tahiyat awal dan akhir cukup. Tapi kalau Islamnya yang baru-baru ini mah Islamnya Islam perdana, dulu mah belum Islam, sekarang Islam, maka mengucapkan syahadatnya sebelum melaksanakan ibadah sholat. Para jemaah sekalian rahimakumullah, siapa yang tidak melaksanakannya termasuk orang-orang yang durhaka, yang berdosa dan fasik. Kalau orang tidak melaksanakan dan inkarnya menyebabkan batal imannya. Jadi orang itu terbagi dua. Kalau dia tidak melaksanakan sholat karena malas, ogah, ini hanya sekedar berdosa. Tapi ketika dia tidak sholat bukan karena malas, karena inkar terhadap wajibnya sholat, hukumnya kufur. Kufur kalau ingkar terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kewajiban paling utama, bahkan amalan pertama ditanya di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain terbawa jeleknya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat adalah sarana penghubung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita bisa memohon ampunan, memohon petunjuk, memohon perlindungan, bahkan memohon dikasih rizki. Dalam doa apa tuh? Doa duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni warzuqni. Ya Allah, berikanlah kami rahmatmu, ampunanmu, rizki dan lain sebagainya. Minta kita akan petunjuk ya. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Jalan itu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat terhadap mereka daripada para sidikin, para nabi dan orang-orang soleh. Minta petunjuk kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat sebenarnya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kita menghadap pimpinan, umpamanya diundang presiden, ada undangan khusus, diundang nih, jadwal undangan buat warga Musola Al-Ikhlas, ada undangan resmi khusus dari presiden, waktunya hari anu, jam anu. Kira-kira merasa mulia nggak orang? Merasa terhormat, ada undangan langsung dari presiden, merasa terhormat. Bahkan begitu ketemu ya, zaman sekarang mah tidak lepas daripada selfie, status gitu ya. Selfie dulu, bikin status macam-macam. Merasa apa? Merasa mulia, dan kemuliaan tersebut kalau bisa dilihat oleh orang itu ketika kita diundang bertemu dengan presiden, merasa mulianya luar biasa. Ini yang ngundang Rabbul Alamin ya. Dengan panggilan adzan kita diundang oleh Allah menghadap zat yang maha agung, yang maha mulia. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang mulia? Jadi tanda kemuliaan Allah kepada orang-orang beriman, dikasih waktu buat menghadap Sang Pencipta yang kemuliaannya di atas segala-galanya.
Ada nggak yang lebih mulia dari Rabbul Alamin? Tidak ada. Jadi mulia kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuliakan hambanya. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Itu sebagai apa? Sebagai penghubung antara hamba dengan Sang Pencipta dan Sang Khalik. Itu dengan melaksanakan ibadah salat. Bahkan salat adalah mi'rajul mukminin. Mi'rajnya orang-orang mukmin, langsung mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat luar biasa ya. Kalau kita umpama tadi itu dikasih undangan khusus dari pimpinan negara, harinya hari sekian, pasti tidak akan pernah kita lewatkan. Jangan sampai ini momen yang istimewa dilewatkan. Kalau andai kata jam kerja cuti atau libur dulu, tidak menerima undangan yang lain, belaan bakal pulang kampung gara-gara memenuhi undangan sang pimpinan. Kita jaga, jangan sampai melewat. Apalagi ini yang undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat orang-orang yang beriman, wajib kepada mereka menjaga waktu-waktu ketika mereka hendak berjumpa dengan Sang Pencipta, Sang Maha Mulia, Sang Maha Agung. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya. Itu alasan yang kedua. Sebenarnya banyak alasannya. Kemudian yang ketiga ya. Alasan yang ketiga adalah karena sholat sarana kita mengingat akan kematian. Dengan sholat ya, yang kita laksanakan, kita ingatkan bahwa hidup ini adalah sementara, kita menghadap Allah. Dalam doanya tuh baik kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, semuanya sholat, wa nusuki ibadah, wa mahyaya hidup, wa mamati dan mati kulillah rabbil alamin. Makanya pantasnya kata Nabi, sholatlah kamu seperti orang yang mau mati, yang mau meninggal ya. Idza kunta fi sholatika fasalli sholatan wadain. Ketika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti orang sholat yang mau meninggal, yang berpisah. Nggak ada waktu lagi. Emangnya ada orang yang tahu meninggal? Ada. Ada orang yang tahu dia akan meninggal kapan? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang akan menjalani eksekusi hukuman mati. Nih besok jadwal kamu mau dieksekusi nih. Dia tahu bahwa besok akan meninggal dunia. Maka pada hari itu ya, biasanya kalau katanya di mana tuh, di negara-negara Islam yang berlaku hukum qisas. Jadi ketika orang akan mendekati jadwal eksekusi, mereka tobat dulu, sholat dulu ya. Maka pada waktu kesempatan tuh, kapan lagi dia akan meninggalkan dunia ya, nggak akan lama lagi. Maka betul-betul dia melaksanakan sholatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang nggak mesti orang yang sudah terjadwal eksekusi, kita pun yang masih seger buger ya, tidak menutup kemungkinan ya bisa terjadi mungkin 1 jam ke depan ya, besok pagi, minggu depan, bulan depan bisa saja terjadi kan kematian bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Tidak mesti orang itu sakit ya. Tidak mesti orang itu sudah tua gitu ya. Kalau memang sudah waktunya, ada yang dalam kandungan gitu ya. Ada yang baru lahir, yang baru bisa jalan gitu ya.
baru SD masuk SD banyak. Jadi kapanpun ya, bisa saja terjadi. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya. Udah berapa itu? 3 ya. Kemudian yang keempat ya. Salat dapat mencegah menjaga kita daripada kemaksiatan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika salatnya benar sesuai tuntunan ya, maka jaminannya wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ketika orang benar-benar khusyuk menjiwai daripada inti salatnya. Kan bahasanya gimana? Dalam Fatihah aja, Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah. Beribadahnya hanya kepada Allah. Sementara ibadah itu bukan hanya melaksanakan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Maka orang yang benar dalam salatnya, dia tidak hanya melakukan kebaikan, tapi dia pun menghindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana saya bisa dikatakan ibadah kepada Allah sementara sesuatu yang dilarang Allah dia kerjain? Contoh, masuk masjid, keluar masuk berangkat pakai sendal 2 toko. Begitu pulang sendal baru. Ini mah kenapa namanya? Salatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar gitu. Jadi salat jalan nyolong jalannya. Jadi salat yang benar-benar dilaksanakan, benar-benar didirikan akan mampu menghalangi dirinya daripada perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima, karena salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasul, dia menceritakan pengalaman saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha rawahu Bukhari. Aku bertanya kepada baginda Nabi, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, itu melaksanakan salat pada waktunya. Jadi sesuai dengan waktunya salat, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melaksanakan, mengamalkan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada batasannya ya salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan kepada orang-orang beriman sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Dari mulai subuh dari mulai terbit fajar shodiq sampai keluar matahari. Karena fajar kedua adalah fikih, ada fajar kizib, ada fajar shodiq. Kalau fajar kizib biasanya sekitar jam-jam 12 lewat udah ada tuh, cuman nggak lama. Kalau fajar shodiq ya benar-benar cahaya matahari itu sudah apa? Sudah kelihatan terang. Sampai kapan? Sampai matahari keluar habis. Kemudian datang zuhur. Kapan waktunya? Pada waktu matahari istiwa, bergeser sedikit, pas di atas kepala. Kalau pas posisinya benar-benar, karena kadang-kadang matahari itu bergeser.
Kadang pas di tengah-tengah pas keluarnya, ada yang keluarnya agak miring ke sebelah utara ya, selatan. Ada yang kadang sebelah utara. Biasanya kalau keluar dari sebelah sono, udah zaman dulu beras murah. Kalau matahari keluar dari sebelah sono, beras. Kalau pas di tengah-tengah, ya biasanya pada waktu istiwa tepat di atas kepala. Biasa sedikit masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Ketika bayangan satu benda sama dengan tingginya, dengan aslinya. Bendanya 1 meter, tingginya 1 meter, habis zuhur masuk asar. Sampai kapan asar? Sampai terbenam matahari. Matahari terbenam, ya. Masuk maghrib sampai kapan? Sampai hilang mega warna merah gitu ya. Dan kan kalau jadi kalau qadim Imam Asy-Syafi'i, waktu antara maghrib ke isya itu sebentar. Waktu maghrib adalah waktu paling singkat. Ketika cukup dipakai wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, melaksanakan sholat maghrib, sunnah ba'diyah 2 rakaat, habis maghrib langsung datang isya. Itu mutaqaul yang pertama ya. Tapi kalau jadi seperti yang sekarang. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya, itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai hambanya, bahasa yuhibbu dari Allah, Allah memberikan ganjaran. Dalam Al-Qur'an ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Qul katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, andai kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, dalam arti Allah memberikan pahala ganjaran ketika kita mengikuti, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya, itu beberapa alasan ya kenapa kita mesti memelihara, menjaga sholat kita. Jangan sampai ketika dari mulai usia balik ya sampai hari ini ada sholat yang tertinggal. Saking begitu pentingnya nih, ketika dalam perjalanan jangan apa ninggal nih. Boleh dijamak kalau perjalanannya memenuhi ukuran standar safar. Di samping boleh jamak, boleh qashar. Jadi zuhurnya dengan asar digabung. Boleh ke takdim, boleh ditakhir. Takdim asarnya di waktu zuhur. Di samping digabung itu sholatnya dalam satu waktu, boleh diqashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Saking apa itu? Saking pentingnya jangan sampai sholat ditinggalin. Dalam kondisi sakit, tidak mampu diri, atau duduk. Tidak mampu duduk, ngegoler. Miring gitu ya. Tidak mampu ngegoler, celentang. Janjalnya. Tidak mampu celentang, apa lagi Pak? Disolatin dulu, masih hidup gitu ya. Masih hidup ini mah ada nyawanya, tes-tesan, masih ada napasnya, akalnya masih berfungsi, tetap kewajiban sholat dengan hatinya. Meninggal dunia tinggal disolatin gitu ya. Sholatin, selesai dah gitu ya. Sudah selesai, tamat kewajiban melaksanakan ibadah sholatnya. Saking awalnya, saking jangan sampai ditinggalin. Agama memberikan kemurahan, keringanan ya. Dalam perjalanan kan as-safaru qilatun minal adab, perjalanan sebagian dari siksa. Ya. Kenapa siksa? Karena orang yang jalan itu ripuh ya. Saking capeknya yang mabok gitu ya. Pulang kampung mabok gitu. Masuk angin dan lain sebagainya. Maka dalam ibadahnya pun dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itu benar-benar kita wajib menjaga ya.
keluarga, jangan sampai ada istri anak meninggalkan sholat. Jangan sampai anak-anak kita termasuk generasi-generasi dalam Al-Quran, generasi-generasi yang diceritakan dalam Al-Quran, takhalafa min ba'dihim ada usolah wa tabau syahwah. Jadi akan ada generasi yang mereka meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsu. Terbukti zaman sekarang sholat kan ditinggalin, hawa nafsunya dia ikutin. Begitu waktu sholat asik main apa? Pecemukan, apalagi Instagram, chattingan, YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan salatnya, mereka ikuti hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada sentuhan api neraka dengan jalan apa? Bi taatillah, taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, salah satunya terjaga daripada pelaksanaan ibadah sholatnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sholat memang dalam Al-Quran ya, terasa berat, tapi akan ringan buat orang-orang yang khusyuk. Itu mereka-mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan mendatang di hari akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan istiqomah, ya, terjaga sepanjang hayat kita daripada sholatnya, terhindar daripada tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Bukan hanya diri kita, termasuk keluarga, istri dan anak-anak kita. Semoga menjadi para ahli sholat, para hafidhin dari sholat, orang-orang yang menjaga sholatnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itu barangkali yang dapat disampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada baiknya menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila ada hilaf, salah, keliru, kurang, lantur, ngawur, mohon agar dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga para sehat, panjang umur, dapat berjumpa kapan waktu, ya, kita berjumpa dengan Sa'ban, berjumpa dengan Ramadan bulan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa yakum ajmain wa wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.